Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ya, TOK ya. DPR RI sepakati perpanjangan masa jabatan Kades jadi 9 tahun. Wow, kacau begitu ya. Ya, berarti kalau 9 tahun jelas itu 2 periode begitu ya. 2 periode yang menjabat dua periode saja. Kalau 9 tahun tambah 9 tahun berapa begitu kan? 18 tahun begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Kita lihat saja nanti fenomenanya bagaimana begitu kan ya. Apalagi ditambah dengan adanya katanya begitu ya, solusi dari Caimin ya, setiap desa 5 miliar. Bayangkan begitu kan? Pasti kepala desanya punya istri 2 begitu di situ. Kalau tidak ya korupsi besar-besaran di situ begitu kan ya. Dengan anggaran 1 miliar saja ya korupsinya luar biasa begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ya, kalau memang ada anggaran-anggaran seperti itu lalu ada perpanjangan seperti itu, maka perketatlah ya kepala desa hari ini. Misalnya audit setiap tahun di situ begitu kan. Lihat saja begitu aset-aset kepala desa pasti banyak. Walaupun tidak nampak kepada rakyat tetapi di luar sana masih banyak begitu kan. Tetapi banyak yang kemudian menjadi problem begitu ya. Di satu sisi ada yang korupsi, ada satu sisi punya istri 2 dan sebagainya begitu ya. Tetapi kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, TOK ya, DPR RI sepakati perpanjangan masa jabatan Kades jadi 9 tahun. Bayangkan begitu ya, kacau begitu ya. Gila ini, apakah ini salah satu dari proses pemenangan calon partai tertentu? Bisa saja begitu kan. Orang yang kemudian menolak terkait dengan perpanjangan masa jabatan ini, apalagi partai, maka kemudian partai menjadi dampak luar biasa begitu di situ begitu ya. Bahkan kemenangan-kemenangan dari salah satu anggota legislatif itu peran kepala desa begitu. Mengapa? Ya kita tanya saja kepala desa, banyak yang melakukan kecurangan-kecurangan besar di situ begitu ya. Bahkan alasan yang aneh untuk menghindari gesekan pada pilkades. Kemudian si pemenang jabatan 9 tahun ya. Bisa dibayangkan selama 9 tahun kerukunan ya, kerukunan warga tidak kondusif atau berkotak-kotak akibat lamanya masa jabatan. Ya, kenapa tidak seumur hidup sekalian begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Bentar lagi ada yang gugat ke MK agar jabatan presiden jadi 9 tahun juga. Tok direstui. Bisa saja nanti 10 tahun begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita lihat perkembangan dari dinamika demokrasi ini mengalami kemunduran luar biasa begitu ya. Angka korupsinya semakin tinggi, nepotismenya semakin tinggi dan sebagainya begitu kan. Bahkan ya kekerasan-kekerasan seksual, kekerasan-kekerasan terhadap kaum perempuan begitu luar biasa hari ini begitu ya. Ingat ya, mandat rakyat hanya 6 tahun. Untuk pildes yang mungkin bisa sesuai dengan undang-undang baru. Apa berlaku ya, surut juga dengan ya, kalau berlaku surut ya. Kenyang deh. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan ya. Bahkan yang 6 tahun saja udah kelamaan. Masa iya dijadikan 9 tahun? Tambahnya tanggung tuh kenapa 10 tahun? Biar sama dengan 2 kali masa jabatan presiden. Biarkan saja masa jabatan Kades 9 tahun. Yakin warganya banyak yang tidak setuju. Apalagi Kades cuma gidak-gidi. Ya, kalau menang di pemilihan presiden begitu, insya Allah akan terjadi pemilihan lagi, akan menang lagi. Kenapa? Kalau memelihara presiden, memelihara kepala desa saja begitu, dipelihara besar-besaran di situ begitu kan, bisa saja itu nanti kesempatan emas kepada mereka, kepada siapapun yang terpilih di situ begitu ya. Jadi kita lihat saja bagaimana dengan muaknya masyarakat hari ini begitu ya terhadap angka-angka korupsi yang kemudian memainkan peran penting. Banyak kepala desa yang kemudian menjadi problem di situ begitu kan, atau jangan-jangan bisa saja nanti diaudit di situ begitu besar-besaran begitu ya. Suka-suka situlah, mumpung berkuasa lakukan apa saja yang menyenangkan. Mereka yang berpotensi bisa dimanfaatkan kegembiraannya untuk melanggengkan kekuasaan ya kalian. Tapi ingat ya, semua ya intrik ya hebatmu nggak akan berguna kalau yang maha kuasa tidak menghendaki ya. Dukungan supaya nggak pades ya, lebih mampu membina rakyatnya. Ini idealnya 5 tahun mengikuti masa jabatannya. Ini banyak sekali kritikan begitu kan ya. Tetapi dalam netizen ini mengatakan bahwa ya ini kan di ranahnya begitu kan ya, masa jabatan presiden, kepala daerah begitu, DPR, biar ada proses penyegaran untuk ya kinerjanya kurang baik ini mah ditambahin. Kok ada apa begitu ya? Gila begitu ya menurut saya pribadi begitu ya. Kenapa? Karena begitu banyak kepala desa yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak efektif begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya Tok DPR RI sepakat perpanjangan masa jabatan Kades jadi 9 tahun begitu. Apakah nggak bahaya tah dengan jargon anak-anak sekarang begitu ya? Ini ya dikutip dari Tribun Banten ya, Badan Legislasi ya Balik DPR RI menyepakati perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Kades menjadi 9 tahun. Perpanjangan masa jabatan ya Kades 9 tahun itu dengan maksimal kepemimpinan 2 periode. Kebijakan perpanjangan masa jabatan ya Kades disepakati oleh 6 fraksi DPR ya, diantaranya ya usulan perubahan ini sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang ya Desa, Undang-Undang Desa yang balik DPR. Artinya kalau masa jabatan 9 tahun dengan asumsi banyak yang kemudian katanya anggaran nanti kalau Caimin menjadi calon presiden, calon wakil presiden ya katanya akan dapat 5 tahun begitu. Maaf, 5 miliar begitu setiap desa begitu. Bayangkan begitu ya. Saking ngototnya atau apa begitu kan. Sangat disayangkan sekali, dampaknya ya rakyat di situ begitu. Bahkan Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas ya mengakui bahwa revisi Undang-Undang Desa salah satunya membahas perpanjangan masa jabatan Kades. Secara umum sih nggak ada perbedaan ya. Kalau sekarang kan bisa 3 periode selama 6 tahun setiap periodenya. Sekarang cuma dijadikan 9 tahun untuk 2 kali masa jabatannya. Jadi secara umum tidak ada perubahan soal waktu ya, kurang lebih sekitar 18 tahun kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan. Tapi kan 3 periode itu memberikan kesempatan kepada masyarakat di situ untuk memberikan kompetisi yang adil di situ begitu kan, memberikan hak rakyat di situ begitu. Kalau 9 tahun masanya wah luar biasa di situ begitu, kacau begitu ya. Bahkan dikatakan Supratman perubahan masa jabatan Kades ini disepakati lantaran ya fraksi-fraksi di Balek ya melihat bahwa ada banyak gesekan di masyarakat akibat pemilihan kepala desa Pilkades. Kalau itu hanya alasan gimmick saja begitu kan ya, hanya alasan-alasan seperti itu dia masuk akal begitu. Bagaimana dengan angka korupsi yang ada selama ini begitu ya? Terus kemudian problem-problem yang ada selama ini begitu. Untuk diperlukan stabilitas ya agar pertumbuhan di desa tidak terganggu. Justru karena itu yang aksesnya lebih kami pertimbangkan bahwa gesekan di antara masyarakat jauh lebih tinggi akibat Pilkades. Nah, menyangkut soal perpanjangan itu, salah satu pertimbangan kita adalah stabilitas desa untuk menjadi lokomotif ya ekonomi dan pertumbuhan kita ke depan. Makanya stabilitas itu penting untuk kita jaga. Bahkan ada pun 6 fraksi menyetujui usulan perubahan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun, yakni PDIP, Golkar, P3, dan PKS ya dan Gerindra. Bayangkan, dari semua partai itu hampir menyetujui di situ begitu kan. Hanya ini fraksi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PAN itu belum menyatakan sikap lantaran tidak hadir dalam penyusunan draft tersebut. Kita lihat saja apakah semua partai akan mendukungnya. Saya kira semuanya akan mendukung di situ begitu kan. Bagaimana kalau tidak mendukung ya? Ya pasti dari semua ini kan pasti akan menjadi dampak kepada partai itu sendiri begitu kan ya, karena menjadi kekuatan besar partai itu kan juga salah satunya ada di kepala desa begitu kan ya. Kalau kepala desanya tidak mau wah bisa saja seperti disikat oleh mereka begitu kan. Tetapi kita lihat saja begitu, apakah ini benar ya semua partai akan menyetujui itu? Saya kira pasti akan di satu sisi kalau memang banyak yang setuju ya pasti akan kalah walaupun ada orang yang tidak setuju begitu di situ. Tapi bagaimana mungkin ya dengan cara-cara seperti ini begitu ya 9 tahun jabatan kepala desa begitu ya. Terus kemudian tidak ada perkembangan sama sekali, pembangunan desa, infrastruktur yang ada selama ini jalannya masih rusak sana sini begitu ya. Kok masih memelihara hal seperti itu begitu ya? Kenapa tidak memberikan kesempatan begitu kepada yang lain? Kan begitu, dari 6 tahun saja kan memberikan kesempatan walaupun 3 periode begitu ya. Tetapi inilah pemerintah hari ini begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.